Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan membawakan alur cerita terbaik lah guys ya, tentang Nalema yang dituduh sebagai pembunuh keluarganya sendiri dan bertemu dengan Pak Tua dan menjadi overpower guys ya. Oke, tanpa banyak babi bu lagi, kita gaskan aja lah ya. Jangan lupa subscriber guys, bantu admin menuju 1000 subscriber ya. Cerita dimulai di penjara, dua orang sedang bertarung, bukan bertarung sih, lebih kepada dibully guys ya. Karena orang yang dibully sangat lemah dan terlalu baik hati. Dan orang itulah MC kita kali ini guys. Ia kemudian ditendang, dipukuli berkali-kali oleh salah satu tahanan di sana. Sementara beberapa orang napi hanya melihat dan menyorak-nyorak gitu. Sedang para petugas sipir malas untuk melerai kejadian itu. Mereka takut akan seorang Pak Tua yang memiliki kuasa sebagai pemimpin di sana guys. Benar saja, Pak Tua kemudian datang melerai perkelahian itu. Kemudian orang-orang di sana bergidik ketakutan dan menghentikan aksi mereka. Namun MC kita ini tak kenal takut. Bukannya berterima kasih pada Pak Tua tersebut atas apa yang dilakukan oleh Pak Tua, ia malah menyerang Pak Tua itu. Ia pun berlari kencang, mengepalkan tangan berusaha menyerang, namun aksinya harus berhenti saat pengawal Pak Tua itu langsung menghentikannya dengan memegang kepalanya. Wadaw. Lalu menghantamkan dirinya ke tanah. Boom. Kemudian MC kita ini dibawa oleh para petugas ke ruangan dan mendapatkan hukuman untuk bersih-bersih di gudang. Lalu diperlihatkan Pak Tua itu sedang berbincang dengan pengawalnya. Pak Tua kemudian menyuruh pengawalnya untuk melakukan sesuatu terhadap MC kita. Di gudang MC kita sedang terlihat membersihkan sesuatu, kemudian ia ditendang oleh si pengawal Pak Tua. Kemudian area di sekitar disirami oleh thinner, dan boom, semuanya terbakar hangus. 12 tahun yang lalu diperlihatkan MC kita ini sedang dirundung oleh 3 orang siswa sekolahnya. Yang merundungnya adalah Changsik dan nama MC kita adalah Lee Seon Ho. Changsik kemudian memukul Lee Seon Ho berkali-kali sampai seseorang datang. Yang datang adalah ketua kelas di sekolah. Nama ketua kelas itu adalah si Gi Seung Su. Gi Seung Su menyuruh Changsik untuk berhenti. Gi ini adalah anak konglomerat dan punya banyak uang hingga disegani di sekolah. Changsik yang tak mau ini menjadi masalah kemudian meninggalkan Lee Seong Ho. Gi kemudian membantu Lee bangkit dan mulai dari saat itulah mereka berdua berteman akrab. Gi kemudian dan Lee tak terpisahkan, selalu bersama. Entah di sekolah ataupun di luar sekolah, mereka menjalin hubungan pertemanan akrab. Gi Seong Su memberikan solusi-solusi bagi Lee Seon Ho. Begitu juga Lee Seon Ho. Di suatu hari, Lee Seon Ho saat akan menghadapi ujian untuk masuk universitas, Gi Seong Su membantunya. Hingga akhirnya Lee Seon Ho lulus. Begitu juga ketika Lee Seon Ho yang memiliki masalah dengan ayahnya, ia menceritakannya kepada Gi Seong Su sebagai sahabatnya. Gi kemudian menyarankan Lee untuk berkata jujur kepada ayahnya. Dan saran itu pun diikuti Lee dan berhasil membuat hubungannya dengan ayahnya membaik. Lee yang merasa bahwa sahabatnya telah banyak membantu dirinya kemudian menemui sahabatnya kembali. Di pertemuan itu Lee membawakan sup sapi untuk Gi untuk ucapan terima kasihnya. Gi di saat itu tampak mukanya sedikit lecet. Lee kemudian menanyakan hal itu. Gi menjawab bahwa dirinya terpleset jatuh. Lalu Gi undur pamit karena ada urusan kemudian meninggalkan Lee. Setelah pertemuan itu Lee kemudian berangkat untuk bekerja part-time. Sebelumnya Lee dari part-time, betapa terkejutnya Lee melihat ayahnya yang sudah terkapar berlumuran darah di lantai. Dan seseorang sedang berdiri menatap tubuh ayahnya yang sudah kaku. Betapa ia semakin terkejut melihat sosok yang membunuh ayahnya adalah sahabatnya sendiri, yaitu si Gi. Gi kemudian menanyakan kepada Lee, kenapa Lee terlalu terlambat pulang? Melihat dua hal itu, Lee bingung bercampur amarah yang menggebu. Ia kemudian dipukul dengan keras di kepala dari belakang oleh seseorang. Ternyata orang yang memukul Lee dari belakang adalah si Changsik. Di sisa-sisa kesadarannya, Lee bertanya kepada Gi kenapa ia membunuh ayahnya. Gi mendekat kemudian mengatakan bahwa ayah Lee sudah keterlaluan, lalu memberikan Lee sebutir pil. Gi kemudian menelepon pamannya meminta bantuan untuk membereskan kekacauan yang dilakukannya ini. Saat sadar, Lee kemudian sedang memegang pisau dan tangannya bersimbah darah, berlumuran darah dari darah ayahnya. Sesaat kemudian polisi datang menggerebek lalu menahan si Lee. Lee berteriak bahwa bukan dia yang membunuh ayahnya, melainkan Gi yang melakukannya. Namun polisi tidak percaya melihat kejadian itu. Di ruang interogasi, pengacara kemudian menjelaskan Gi memiliki alibi yang kuat. Juga saat itu tetangga Lee mengatakan bahwa Lee dan ayahnya sering bertengkar atau tidak akur. Saat pengacara itu memintanya untuk mengakui perbuatannya sehingga bisa mengurangi hukuman Lee, kemudian Lee berteriak bahwa gila pelakunya bukannya dirinya. Pengacara itu kemudian sudah putus asa dan meninggalkan Lee.
Di peradilan, Lee dijatuhi hukuman seumur hidup karena Lee melakukan pembunuhan, dan saat itulah Lee menggunakan zat terlarang juga. Saat dibawa ke penjara menggunakan bus, Lee sempat melihat Gi bersama Chang-sik di jalan. Ia kemudian marah sejadi-jadinya, lalu menjedotkan kepalanya ke kaca bus bermaksud untuk menerobos kaca bus dan berteriak dan bersumpah serapah bahwa ia takkan mengampuni Gi. Namun aksinya kemudian ditenangkan oleh polisi penjaga yang juga berada di bus itu. Di dalam sel kemudian Lee dibully oleh seseorang pembunuh berambut merah. Ia kemudian ditendang dan dipukuli berkali-kali. Kemudian si rambut merah itu menanyakan bagaimana sensasi membunuh keluarga sendiri karena dirinya belum pernah melakukan itu. Ia yakin sensasinya berbeda dengan membunuh orang lain. Ia terus mendesak Lee sampai-sampai membuat Lee marah dan menonjok mukanya. Boom! Ia pun terpelanting ke belakang. Namun bukannya berhenti, ia malah tersenyum dan tertawa. Si rambut merah kemudian menendang Lee dan menarik kerah bajunya dan memukulnya berkali-kali. Ia kemudian mencekik leher Lee. Kejadian itu kemudian dihentikan oleh beberapa napi di sana sebelum semuanya jadi semakin rumit. Saat dipisahkan, Lee kemudian terlepas dan merangsek maju dan menggigit bahu si merah. Lee tak mau berhenti meski beberapa napi mencoba menghentikannya. Lalu petugas penjara datang dan memukul kepala Lee dengan keras, membuatnya langsung tumbang sekali pukul. Lee kemudian dipindahkan sementara di ruang hukuman. Sementara di tempat lain, seorang presidir datang ke penjara menemui Pak Tua. Presidir itu kemudian bergidik ketakutan ketika bertemu Pak Tua. Ia merasakan aura gelap yang kuat dari Pak Tua. Presidir itu pun mengatakan dan memberitahukan kepada Pak Tua bahwa presidir Ki sebelumnya, yaitu Gi Musan, telah meninggal. Ia pun meminta izin kepada Pak Tua itu untuk mengambil alih jabatan sebagai presidir selanjutnya. Pak Tua itu pun berujar, "Hei Ki Seongdo, apa kau pikir karena aku di sini maka aku tidak mengetahuinya?" Lalu dengan gugup Ki Seongdo menjawab, "Tidak Pak, saya tidak berani berpikir demikian," jawabnya. Pak Tua itu kemudian melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, "Jangan mengganggu keseimbangan yang ada." Ki Seongdo mencoba berargumen, "Tapi Pak..." Namun sebelum kata-katanya berlanjut, Pak Tua itu kemudian mengatakan, "Jangan berani menyuruhku untuk mengulangi perkataanku lagi." Hal itu kemudian membuat Ki Seongdo meminta maaf dan mengurungkan argumennya dan setuju dengan perintah Pak Tua. Pak Tua itu pun menyuruh Ki Seongdo untuk pergi dan tidak usah datang lagi. Ki Seongdo kemudian bergegas pergi, namun setelah sampai di luar penjara, ia memasang muka masam dan mengumpat pada Pak Tua. Pak Tua itu kemudian menyuruh Muil si pengawalnya untuk membawa bocah itu. Maksudnya membawa bocah si Lee ya guys ya. Muil kemudian datang ke ruang hukuman dan membangunkan Lee dan menyuruh Lee untuk ikut bersamanya menemui Pak Tua. Pergilah mereka ke ruang Pak Tua yang besar, tidak terkesan seperti penjara. Muil kemudian menjambak rambut Lee dan menyeretnya ke arah Pak Tua. Pak Tua itu kemudian memperhatikan mata Lee. "Matamu bukanlah mata seorang pembunuh. Jadi bukan kau yang membunuh ayahmu," kata Pak Tua kemudian setelah beberapa saat melihat mata Lee. Pak Tua juga menjelaskan bahwa ada amarah yang berkecamuk di balik mata Lee, namun tidak ada niatan membunuh di sana. Apa kau ingin balas dendam?" tanya Pak Tua itu kemudian yang sesaat membuat Lee terdiam berlinang air mata. Lee kemudian dengan agresi mengatakan bahwa tentu saja ia akan melakukan balas dendam jika bisa. Dia akan mencabik-cabik si pembunuh ayahnya. Pak Tua kemudian menawarkan bantuan dan Lee menerima segala syarat yang diberikan oleh Pak Tua hanya karena agar dia bisa membalaskan dendam kusumatnya. Pak Tua kemudian memberikan syarat pertama yaitu Lee harus bisa membunuh seorang dahulu untuk mengeluarkan niat membunuh. Lee yang baru saja keluar dari ruangan Pak Tua kemudian di lapangan bertemu dengan si rambut merah lagi. Si rambut merah yang masih emosi dengan kejadian sebelumnya kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa si Lee ke hadapannya. Lee kemudian ditampar oleh si rambut merah berkali-kali. Si merah ini masih saja mendesak Lee untuk mengatakan bagaimana rasanya membunuh keluarga sendiri. Jika Lee memberitahunya maka ia akan melepaskan Lee kali ini. "Cepat katakan, saat ayahmu sekarat, sensasi apa yang kau rasakan?" katanya mendesak terus. "Kau menyukainya kan? Aku dapat mengerti dirimu," kata si merah melanjutkan yang semakin membuat Lee emosi. "Sial, aku ingin merasakannya juga," katanya lagi. Lalu Lee teringat ucapan Pak Tua yaitu syarat pertama, ia harus membunuh dahulu. Kemudian Lee memeluk si merah dan mengangkatnya ke udara lalu boom, si merah dibanting ke lantai. Bukannya kesakitan, si merah malah tertawa lagi. Lee kemudian tak berhenti di sana. Entah dari mana ia mendapatkan batang kayu. Lee menusuk muka si merah dengan batang kayu tersebut berkali-kali.
Ia pun melakukannya berkali-kali. Teman si Merah melihat itu ketakutan dan berkeringat dingin. Saat teman si Merah akan melapor pada petugas, kemudian mereka dihentikan oleh Muil yang sudah bersiap di sana. Kemudian Pak Tua menghampiri Lee yang masih saja menduduki jasad si Merah yang kepalanya sudah hancur dan bersimbah darah. "Sekarang apa aku sudah memenuhi syarat?" tanya Lee. Kemudian yang menyadari Pak Tua sudah tiba di sana. Pak Tua itu kemudian tertawa bengis. Lalu scan berganti di ruang Pak Tua. Lee berlatih bertarung bersama Muil. Ia dilatih dengan cara bertarung langsung dengan Muil. Walaupun banyak kali ia tumbang, ia tak akan menyerah untuk memenuhi ambisinya balas dendam. Tidak diceritakan berapa lama sekarang tubuhnya mulai terbentuk dan mulai bisa memberikan perlawanan terhadap Muil. Walaupun masih kalah sama Muil, ia tetap bersemangat melatih dirinya. Dan setelah 5 tahun dari awal Lee menerima tawaran bantuan dari Pak Tua, selama itu juga ia harus merahasiakan dirinya bisa bertarung dan kuat. Ia tetap akan seperti menjadi pribadi yang lemah. Jadi saat di luar ruangan Pak Tua, ia tetap dibully oleh beberapa orang napi dan ia pun tak melawan walaupun dihajar berulang kali oleh mereka. Nggak tahu aja, digeplak sekali ntar nangis. Suatu hari kemudian datanglah napi baru lagi. Kali ini salah satu napi adalah pembunuh bayaran yang masuk ke penjara yang disewa oleh Pak Presiden sebelumnya ya, yang datang ke penjara. Ia sedang mengincar Pak Tua. Waduh, cari gara-gara. Saat malam tiba, si botak ini kemudian bangun lalu bertemu dengan seorang petugas yang sudah disuap. Si petugas kemudian memberitahukan si botak tempat Pak Tua itu tidur dan mengingatkan bahwa si botak agar dirinya harus sukses melakukan misi ini. Jika gagal, maka si petugas juga akan terkena getahnya. Dengan sombong si botak mengatakan tak perlu khawatir begitu. "Kau cukup menyiapkan peti mati saja," katanya kemudian. Sombong sekali. Diperlihatkan Pak Tua sedang tertidur dan si botak sudah mengendap-endap masuk ke ruangan Pak Tua. Ia kemudian heran kenapa orang-orang takut terhadap Pak Tua yang lemah seperti ini. Kemudian saat si botak akan menusuk menikam Pak Tua dari belakang, Lee sudah mendekat lalu si botak mencoba menyabetkan pisaunya ke arah Lee saat menyadari Lee di belakangnya. Lee kemudian menyikul lengan si botak dan itu membuat pisaunya terlepas dari genggaman si botak dan cerot. Leher si botak ditebas hanya dengan satu gerakan saja. Badass geng. Pak Tua kemudian bangun dan memuji Lee dan Pak Tua itu kemudian menyuruh kepala penjara untuk memanggil petugasnya yang berkhianat dan dengan wajah ketakutan ia meminta pengampunan. Mendengar itu, Pak Tua meninggalkannya dan menyuruh Muil untuk membereskannya. Kemudian di pagi harinya Pak Tua kemudian menyuruh Muil untuk pergi ke tempat pembakaran sampah. Di sana kemudian ia bertemu dengan Lee dan menendangnya. Sama seperti scan sebelumnya guys ya. Muil kemudian melempar jasad si petugas itu yang sudah memakai baju yang sama persis dengan baju yang dipakai oleh Lee. Baju tahanan, nomornya pun sama. Lalu Muil kemudian menyiram thinner dan membakar tempat itu. Boom, terbakarlah semua. Lee yang dikelilingi oleh api pun berpikir keras dan menyatukan puzzle. Artinya jika ia dibakar di sini hidup-hidup, berarti ada jalan keluar. Benar saja, ia menemukan gorong-gorong menuju keluar penjara. Namun gorong-gorong itu sempit membuatnya susah keluar, namun ia tetap berusaha dan akhirnya sampai di luar penjara. Tekadnya yang kuat membuatnya sampai. Sesampainya di luar penjara, ia kemudian diberikan ponsel dan sudah dihubungkan dengan Pak Tua. Pak Tua kemudian mengatakan bahwa tahanan Lee Seon Ho sudah meninggal dan namamu sekarang adalah Mujin katanya. Lalu menutup telepon. Setelah itu ia kemudian berganti pakaian dan turun gunung menuju tempat penjemputan. Sesampainya di tempat penjemputan, kemudian ia bertemu dengan Jang Deokso, si penjemput. Si Jang ini masih belum tahu ya kemampuan dari Mujin, jadi ia bermaksud mengetes Mujin sekali lagi mumpung masih ada waktu. Tanpa basa-basi, Jang kemudian melepas jasnya dan bersiap maju dan memulai perkelahian dengan Mujin. Jang kemudian merangsek maju dan melakukan sebuah pukulan keras dan boom, pukulan itu mengenai bahu Mujin dari sana. Mujin kemudian menyadari bahwa si Jang ini pukulannya lumayan keras, namun tak sebanding dengan Muil. Mujin kemudian menghindari semua pukulan yang dilancarkan oleh Jang dan masuk ke daerah samping Jang, lalu melakukan pukulan level biasa ke arah Jang dan boom, Jang kemudian langsung membumi dibuatnya. Sementara temannya yang menonton, si Bobia sudah memprediksi kejadian akan begini. Mujin kemudian menanyakan Jang apakah masih mau lanjut. Jang yang sudah paham level Mujin sudah jauh di atasnya menghentikan perkelahian itu dan berkata, "Hehehe, mantap betul kau bos, sangat kuat," katanya. Ia juga mengatakan kenapa orang kiriman Pak Tua semuanya bak monster kuat-kuat. Temannya yang menonton kemudian mengejek Jang yang so keren padahal sudah dikalahkan dengan telak dan masih sempoyongan. Mereka pun akhirnya pergi menggunakan mobil menuju sebuah klinik kenalan Bobby. Tanpa basa-basi, Bobby kemudian menanyakan di mana Dr. Park.
Lalu dari sebuah lorong klinik, Dr. Park datang membawa sebuah botol whisky yang baru saja ditenggaknya. Dr. Park adalah ahli bedah plastik terbaik menurut Bobby. Ia juga sudah malang melintang, hampir seluruh wajah tampan cantik di Korea adalah buah tangannya. Mujin yang tidak percaya kemudian dengan muka masam berkata, Dr. Park ini mabuk dan ia tidak akan melakukan bedah hari ini kan? Lalu Dr. Park merangkul Mujin dan menenangkannya, lalu menyuruh asistennya untuk menyiapkan ruang operasi. Di sebuah gedung, Chang-sik memperlihatkan berita kematian Lee Seung-ho kepada Gi. Gi hanya menanggapi datar dan mengajak Chang-sik untuk tak membahasnya lagi, lalu mereka berdua pun pergi. 6 bulan kemudian diperlihatkan muka Mujin sudah berubah sepenuhnya, ia kini tampan dan mempesona. Bahkan Bobby memuji ketampanannya. Mujin tak menghiraukannya, ia berterima kasih pada perawat dan dokter di sana lalu pergi bersama Bobby. Di sebuah gedung, Presidir Kim Seong-do terlihat sedang menyantap stik. Namun ia tampak seperti sedang merenung, membuat asistennya bertanya, ada apa dengan bosnya itu? Nama asistennya adalah No Jin-tae, orang nomor 2 di geng Kyum-kang. Ternyata Kim Seong-do sedang memikirkan sejak terakhir kali ia mengirim pembunuh ke penjara. Ini sudah 6 bulan. 6 bulan sudah berlalu, belum ada tanda-tanda Pak Tua itu membalas dendam. Kemudian No Jin-tae ditelepon oleh bawahannya. Ia kemudian memaki bawahannya kenapa menelepon. Mendengar percakapan No Jin-tae di telepon bahwa ada yang sedang menyerang markasnya, Kim Seong-do kemudian gemetar. Ditampilkan Mujin sudah menghabisi hampir semua kroco-kroco di gedung markas geng Kyum-kang. Tidak ada satupun yang luput dari tinju dan tendangannya. Ia menghabisi semuanya sampai akhirnya ia tiba di ruangan Kim Seong-do. Kim Seong-do melihat Mujin datang, kini berkeringat dingin dan gemetar. Dua bawahan No Jin-tae kemudian maju bermaksud menghadang Mujin, namun mereka malah langsung tepar. No Jin-tae kemudian mengambil belati bermaksud maju, namun hanya dengan kata minggir. Dari Mujin, No Jin-tae gemetar, ketakutan dan urung menyerah. Kim kemudian mengatakan bahwa Mujin ini pasti kiriman Pak Tua itu, dan Kim menyesali perbuatannya bekerja sama dengan grup Ki atau Ki Group. Sebelum dieksekusi oleh Mujin, kemudian Kim mengatakan pada No Jin-tae untuk mengikuti semua instruksi dari Mujin setelah dirinya tiada. Lalu setelah Kim menyerahkan geng Kyum-kang, Mujin tanpa basa-basi lagi lalu membunuh Kim. Kemudian seseorang datang di ruangan itu, namanya adalah Do-chul. Ia syok melihat bosnya sudah tiada. Mujin kemudian mendeklarasikan di hadapan para anak buah Kim bahwa dirinya akan mengambil alih geng Kyum-kang ini. Do-chul tanpa rasa takut kemudian menyanggah apa yang dikatakan oleh Mujin dengan berkata, bajingan, apa yang kau katakan? Sedangkan No Jin-tae yang sudah melihat langsung kemampuan Mujin dengan tergagap-gagap bersumpah akan melayani Mujin. Do-chul kemudian marah terhadap No Jin-tae, namun Jin-tae berdalih bahwa bos yang menyuruhnya untuk mengikuti Mujin. Namun Do-chul tetap tidak mau mengakui Mujin sebagai bos barunya. Ia yang bersiap melawan Mujin dihentikan oleh No Jin-tae. Namun amarah Do-chul masih tetap menggebu melihat bosnya dibunuh begitu saja di depan matanya. Ia kemudian menyatakan meninggalkan geng ini dan merangsek maju ke arah Mujin. Mujin melihat itu hanya dengan santai menghindari tinjuan Do-chul. Kemudian Do-chul melayangkan beberapa pukulan yang semuanya sia-sia saja. Mujin kemudian membalas tinjuan itu dengan sikutan di perut Do-chul yang langsung membuatnya meringkih. Selanjutnya Mujin melakukan tendangan lutut ke arah muka Do-chul dan boom, diakhiri dengan tendangan keras yang langsung membuat Do-chul terbang menabrak pintu. Melihat itu beberapa anak buah Do-chul kemudian mencoba menahan Mujin. Sementara Mujin menyanjung Do-chul yang memiliki anak buah yang setia terhadapnya. Do-chul kemudian bangkit dan menyuruh anak buahnya untuk tidak melawan Mujin, mereka pasti kalah. Ini pertarungannya, jadi dia akan menyelesaikannya sendiri. Do-chul kemudian merangsek maju lagi, namun combo beberapa tinjuan telak menghajarnya. Ia seperti akan tumbang namun masih menguatkan diri untuk tetap bisa berdiri. Meski ia bisa menahan itu, ia kemudian mengaku kalah terhadap Mujin. Ia kemudian meminta satu permintaan untuk menerima semua anggotanya di geng ini. Walaupun anggotanya bersikukuh untuk ikut dengannya kemanapun Do-chul pergi, ia tetap meminta hal tersebut. Sementara Jin-tae mengatakan si Do-chul ini bodoh. Lalu Mujin mengatakan ia akan memilihkannya sendiri. Ia juga mengatakan bahwa dirinya hanya sebagai mediator dan akan memilih pemimpin baru di geng ini. Sebelum memilih, Mujin juga memberitahukan bahwa pemilik sesungguhnya geng ini adalah Pak Tua. Kim sebelumnya ditunjuk oleh Pak Tua dan dieksekusi karena telah berkhianat. Lalu Mujin mengatakan memilih Do-chul untuk menjadi orang nomor 2 di geng ini dan berlaku sebagai pimpinan di sini. Jin-tae kemudian menyela dan ia tak terima akan putusan itu, di mana dirinya lebih senior di sana dan sudah menjadi bawahan langsung Kim selama ini. Ia juga tak bisa menerima jika mendapat perintah dari juniornya. Lalu Jin-tae pergi dan mengajak anak buahnya, namun di luar dugaan mereka semua tak berniat pergi dan akan tunduk di bawah kepemimpinan Do-chul.
Docul kemudian meminta Mujin mempertimbangkan putusan itu, namun Mujin tetap saja memilih Docul. Berdasarkan analisanya, Docul pantas mendapat posisi itu karena ia tak mudah tunduk oleh orang lain. Kemudian beberapa anggota juga setuju akan hal itu, bahkan meminta bimbingan Docul selanjutnya. Kemudian setelah menyerahkan posisi pimpinan pada Docul, Mujin pergi dan menemui Bobby. Mereka pergi ke tepi danau, kemudian mereka bercakap santai karena misi itu telah selesai. Bobby menyerahkan sebuah kartu MCT kepada Mujin kemudian. Di sebuah upacara pelantikan prestis baru di Ki Group, Gi Seong-su memberikan sebuah pidato di depan para hadirin di sana. Ia di sana sebagai presiden KISM cabang dari Ki Group. Beberapa orang petinggi kemudian memuji Gi atas kecakapannya. Di sana juga tampak dihadiri oleh presiden Ki Group yang bernama Gi Taebom. Kita panggil saja Pak Tae aja ya. Pak Tae kemudian memberitahukan Gi bahwa dirinya lah yang memberikan privilege itu kepada Gi. Ia juga mengatakan bahwa para petinggi di sini menghormati Gi hanya karena Pak Tae masih di sini sebagai pimpinan. Pak Tae meminta Gi untuk membuktikan kemampuannya sendiri dan meninggalkan Gi. Sementara Gi yang mendengar itu kemudian mukanya masam sekali. Ia didatangi oleh salah satu petinggi dan menawarkan akan mengantar Gi. Sesampainya di gedung apartemennya, ia kemudian masuk ke lift. Di belakangnya Mujin sudah di sana dan ekspresi Mujin sangat-sangat ingin membunuh Gi. Ekspresi pembunuh berdarah dingin. Tanpa basa-basi, Mujin kemudian menusuk Gi beberapa kali di arah perut dan dadanya. Tanpa Gi mampu bereaksi, ia hanya tercengang begitu saja melihat darah sudah mengucur dari tubuhnya. Ia pun terduduk lemas dan Mujin mengakhiri hidupnya dengan sebuah sabetan di leher yang langsung membuat Gi terkapar. Dan ternyata semua itu adalah bayangan yang dilakukan oleh Mujin. Ia berpikir dua kali untuk menghabisi Gi di saat itu. Ia bukan tidak membunuhnya atau tidak ingin membunuhnya, namun terlalu enak bagi seorang Gi jika dibunuh begitu saja tanpa merasakan penderitaan sebelum ajalnya. Mereka berdua pun berlalu sebagai orang tak saling kenal di lift tersebut. Sesampainya di kamar Gi setelah mandi diperlihatkan mengkonsumsi sebutir obat lalu tidur. Di malam itu pula Mujin yang sudah berkostum ninja masuk mengendap-endap ke kamar apartemen milik Gi. Ia masuk melalui jendela kamar dan melihat Gi yang sedang tertidur pulas. Lalu Mujin melihat seseorang masuk ke kamar tersebut. Orang itu menaruh baju Gi untuk acara besok. Setelah itu ia pergi. Namun orang itu tak benar-benar pergi. Ia merasakan kehadiran Mujin di sana. Saat Mujin melangkah dan mengira orang itu telah pergi, orang itu kemudian menebaskan pisau ke arah Mujin dan dengan cepat Mujin menghindari itu. Mujin kemudian menangkis dan menghempaskan pisau di tangan orang itu, lalu menonjol tenggorokannya orang itu agar tak berisik. Lalu mengunci lehernya dengan keras, namun walaupun begitu orang itu tak menyerah dan mencoba mengambil pisaunya yang tergeletak tak jauh dari sana dan mulai mengarahkan pisau itu ke arah Mujin. Namun ia kehabisan nafas dan lemas. Kemudian setelah orang itu bangun, ia kemudian berusaha mencari keberadaan Mujin, tapi Mujin sudah pergi, sudah kembali ke kamar apartemennya, di mana apartemen Mujin berada di atas apartemen milik Gi. Mujin kemudian memberitahukan Bobby yang sedari tadi santai menunggu rekannya ini balik, bahwa dirinya sudah menyalin ponsel Gi dan telah membuat keributan di sana. Keributan yang sedikit lumayan ya. Dan menyuruh Bobby untuk membereskannya. Bobby kemudian menyamar sebagai petugas keamanan. Di sana ia melihat bahwa Gi tidak percaya ada orang yang menyusup ke kamarnya. Orang yang sebelumnya itu pun meminta maaf kepada bosnya dan bosnya meminta maaf kepada si Gi. Lalu Bobby menyela dan mengatakan telah memasang CCTV seperti yang diinstruksikan, lalu menyarankan untuk memasang kamera di dalam juga. Dan Gi menyetujui itu asalkan tidak di ruangannya. Gi kemudian pergi meninggalkan paman itu bersama dengan Bobby. Lalu Bobby melihat robot pembersih yang menurut Bobby tempat strategis memasang sesuatu, mungkin penyadap ya guys ya, atau audio atau apalah, CCTV mungkin juga. Setelahnya Bobby kemudian kembali ke apartemen Mujin. Di sana mereka melihat hasil pasangan CCTV Bobby. Mujin kemudian melihat Changsik datang ke apartemen Gi. Di sana Changsik memberitahukan tentang obat baru yang sangat menakjubkan. Lalu mereka membahas tentang Jintai yang memberi obat itu dan membahas tentang bahwa Jintai keluar dari grup Geumkang dan yang menggantikan pimpinan sementara Geumkang adalah Docul. Changsik kemudian bicara Jintai sekarang sudah di pihak mereka, jadi ia memberikan atau membiarkan Jintai untuk menjalankan bisnis obat itu. Changsik kemudian menambahkan bahwa ia berencana untuk membuat murah obat itu dahulu dan kemudian mengendalikan persediaannya sehingga tidak akan menguntungkan. Lagi pula harga dan kualitas kecanduannya memang obat itu terbaik.
Gi kemudian mengatakan terserah Changsik asalkan Changsik menyiapkan uangnya, dan dengan begitu Gi bisa menutupi kekurangan dan melangkah maju. Mujin yang mendengar percakapan itu lalu menyuruh Bobby untuk mencari informasi tentang No Jintai, terutama bisnis yang dilakukannya dengan Changsik. Di sebuah pesta VIP, seseorang menjulurkan tangannya dan berniat bersalaman dengan Gi. Orang itu tak lain tak bukan adalah MC kita ya guys ya. Presiden Gi Seung-su, senang bisa bertemu dengan Anda, kata Mujin kemudian. Namun nama saya Mujin, begitulah, dan mereka berdua saling berjabat tangan dan kemudian seseorang datang mendekat. Dan orang itu kemudian berkata, orang ini adalah Tuan Mujin, oh astaga, brand manager investment dari Singapura. Saya baru saja dihubungi oleh kantor pusat MSP Investment terkait dirinya, senang bisa bertemu dengan Anda. Saya Norahun, Presiden Rohun Entertainment, katanya. Kemudian menyapa lagi, lama tak jumpa ya, Seung-su, katanya kemudian. Iya, jawab Gi. Nah, Rohun kemudian mengucapkan terima kasihnya karena berinvestasi kepada Rohun Entertainment. Mujin kemudian menjawab dengan politis sekali guys ya. K Entertainment memiliki potensi yang terbatas. Saya percaya Anda dapat melakukan sesuatu dengan baik, katanya. Kemudian Narohun kemudian menanyakan apakah Mujin datang ke event malam ini untuk melakukan investasi, dan Mujin pun membenarkan hal itu. Mujin menambahkan ia sedang antusias mencari perusahaan-perusahaan yang memiliki potensial untuk diinvestasi. Hal ini sebenarnya ditujukan Mujin semata-mata untuk menggait Gi masuk ke perangkapnya yang lebih dalam guys ya. Gi pun kemudian angkat bicara dan memakan umpan itu. Gi kemudian mengatakan bahwa kalau tidak salah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Dan Mujin pun membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa pertemuannya pertama itu di lift di apartemen sebelumnya. Mengetahui bahwa ikan sudah memakan umpannya, lalu Mujin mengajak Gi untuk minum bersama sebentar dengannya. Dan mereka pun menuju balkon tempat pesta. Mereka berdua kemudian bersulang dan Mujin mengatakan sangat ingin bertemu dengan Seung-su Gi. Setelah mendengar pencapaian Gi di Kiss Danau yang awalnya bermula dari startup. Program River yang diciptakan oleh Kiss menjadi perhatian khusus bagi perusahaan Mujin, katanya menambahkan. Lalu Mujin juga menjelaskan tentang River yang bisa menghasilkan cuan yang banyak. Lalu Mujin menanyakan bagaimana bisa Gi mendapatkan ide brilian itu lalu menciptakan River itu sendiri. Mujin kemudian mengingat dulu yang bersama Gi saat masih sahabatan menemukan ide itu untuk merancang River ini untuk para lansia dan orang penyandang disabilitas dan bukan untuk tujuan bisnis. Dan saat itu ia mengatakan hal tentang River bisa mencetak uang itu hanya karena Gi pernah mengatakan hal yang sama dahulu. Mujin kemudian menyayangkan bahwa River ini besutan Kiss milik Gi ini hanya digunakan untuk tujuan yang mulia seperti itu. Jika saja itu milik Mujin, maka River ini akan ia jadikan sebagai alat penghasil uang. Mujin juga mengatakan dia pikir Gi akan melakukan haluan seperti ini, tapi ternyata tidak. Lalu Mujin mengatakan lagi bahwa tentunya Gi tidak salah dengan pilihannya. Ia kemudian meminta maaf kepada Gi kalau dia menyinggungnya. Hanya saja Mujin terus terang bahwa otak bisnisnya terkadang terlalu kronis. Kemudian Mujin memberikan kartu namanya. Lalu Narohon tiba-tiba di sana dan mengajak Mujin untuk diperkenalkan dengan orang lain jika ia sudah selesai bicara dengan Gi. Mujin kemudian meninggalkan pesta tersebut dan Gi menyerahkan kartu nama Mujin kepada pamannya untuk diselidiki. Ia masih merasa curiga terhadap Mujin. Lalu diperlihatkan No Jintai sedang bertransaksi dengan Changsik. Changsik terus meminta untuk bertemu dengan si pembuat obat itu. Namun No Jintai tetap bersikukuh menutupi siapa di balik pembuat obat itu. Dan itu membuat tensi No Jintai lalu naik. Ia lalu mencekik leher Changsik, namun Changsik tak menggubris perlakuan itu. Ia harus bersabar untuk mendapatkan si pembuat obat itu. Changsik kemudian meminta barangnya, sedang percakapan itu kemudian dikuping oleh Bobby dari atas bangunan yang tampak runtuh sebagian. Namun salah satu pengawal dari Jintai menemukannya dan akan menghantamkan sebuah batu ke arah Bobby dari belakang. Di sebuah gym, Gi sedang berlatih sementara anak buahnya kemudian membawa seseorang. Orang itu meminta maaf kepada Gi dan sepertinya ini anak buah dari Choi Du-seong ya guys ya, yang nanti bakal jadi saingan Gi di Ki Group. Walaupun terus meminta maaf akan kesalahannya dengan yang belum dijelaskan, Gi tidak memberikan maaf kecuali jika orang itu bisa menang bertarung langsung dengannya. Orang ini kemudian menerima tawaran karena dipikirnya tidak ada jalan lain lagi dan mereka berdua pun bertarung. Awalnya orang itu melancarkan beberapa tinjuan yang menyapu angin, lalu ia bermaksud untuk menangkap tubuh bawah Gi. Namun lutut Gi bersarang di muka orang itu. Boom! Lalu sikutan sekali lagi mengenai kepala orang itu dan boom! Lutut Gi kembali bersarang di tubuh orang itu. Diakhiri dengan tendangan keras yang membuat orang itu tersungkur membumi.
Gi kemudian mengambil sebuah barbel lalu menginjak muka orang itu. Dan cerot! Barbel itu kemudian menghancurkan muka orang itu. Sadis. Setelahnya Gi tersenyum senang seperti psikopat. Kemudian di kediaman Choi Dae-seung, Choi didatangi oleh anak buahnya dan melaporkan bahwa Choi harus melihat langsung. Choi pun datang ke gym dan mendapati anak buahnya kepalanya sudah hancur. Ia kemudian menggeram dan marah atas apa yang dilakukan oleh Gi kepada anak buahnya itu. Cerita diawali dengan menampilkan Mujin dengan memasuki sebuah ruang tamu apartemennya dengan setelan rapi. "Kau terlambat," kata Bobby sambil menggosok rambutnya dengan handuk. Kemudian Mujin melihat seseorang sedang diikat di pojokan ruangan. Mujin lalu bertanya kepada Bobby siapa orang itu, tanyanya menelisik. Bobby lalu menjelaskan saat ia mengintai No Jintae beberapa saat yang lalu, kepalanya hampir saja ditiban batu oleh orang itu. Untung saja ia bisa menghindar dan mengalahkan orang itu tanpa membuat banyak keributan sehingga ia bisa kabur dari sana membawa serta orang itu. Bobby kemudian meminta Mujin untuk membereskan orang itu yang dibawanya itu. Mujin lalu menanyakan apakah Bobby sudah mengetahui lokasi pabrik pembuatan narkoba milik No Jintae, tanyanya. Bobby kemudian menjawab tidak mengetahuinya, ia akan mencari lebih lanjut mengenai itu. Dan orang yang dibawanya itu sepertinya tidak mengetahui apa-apa, kata Bobby melanjutkan. Mujin kemudian bermain mata memberikan kode ke Bobby yang langsung dipahami oleh Bobby. Mujin berkata, "Ya sudah, jika orang ini tidak tahu apa-apa maka sudahlah. Kita tinggal habisi saja," katanya sambil melirik ke arah tawanan itu. Si botak yang ditahan kemudian berkeringat dingin mendengar perkataan Mujin itu. Bobby kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan mendekati si botak. Bobby kemudian mengatakan, "Aku minta maaf, jangan terlalu kesal kepadaku," kata Bobby mencoba memberikan tekanan pada setiap perkataannya. Bobby kemudian melanjutkan, "Haruskah aku mendengar kata-kata terakhirmu terlebih dahulu?" katanya sambil membuka lakban di mulut si botak. Begitu lakban di mulutnya dibuka, si botak kemudian merintih. Yung Nim, aku masih berguna," katanya memelas. Si botak kemudian menyatakan bahwa ia baru saja seminggu bekerja di bawah Jintae. Sebelumnya ia bekerja dengan benar dan hidup mati-matian hanya karena ia membutuhkan uang, makanya ia melakukan kerjaan kotor ini, katanya memelas. "Hyung Nim, maafkan aku. Aku akan berhenti melakukan hal seperti ini, jadi lepaskan aku," katanya lagi. Ho, lucu sekali, apa itu saja kata-kata terakhirmu, kata Bobby kemudian. Sambil berenang keringat air mata dan air ingus, si botak kemudian berteriak, Aku tahu pabrik narkoboy milik Jintae," katanya kemudian mencoba berguna. Mujin pun meminta si botak untuk memberitahukannya secara detail di mana letak pabrik itu. Si botak yang ketakutan setengah mati pun akhirnya mengungkapkan letak pabrik itu. Si botak menjelaskan bahwa membuat narkoba itu adalah guru IPA. Ia kemudian membuat siswanya kecanduan untuk mengendalikan mereka. Lalu rumor itu terdengar ke Jintae dan mencari si guru, lalu membuat guru itu bekerja dengannya. Mujin dan Bobby kemudian mengirim orang itu ke Dongsu, kampung halamannya. Sementara Mujin dan Bobby kemudian membuat strategi sambil berbincang. Pada intinya Mujin ingin mematikan pasokan keuangan Gi dari Changsik ini. Di tempat lainnya, No Jintae marah-marah kepada anak buahnya. Ia marah dikarenakan salah satu anak buah yang hilang itu mengetahui posisi pabrik dengan jelas. Ia kemudian membanting anak buahnya itu karena kesal. Changsik kemudian datang. No Jintae kemudian meminta Changsik untuk mencarikannya tempat pabrik baru, karena mau tidak mau harus memindahkan pabrik yang ini. Sebagai gantinya, Changsik yang licik ingin bertemu si pembuat narkoba itu. Changsik yang tak memiliki pilihan lain akhirnya menyetujui hal itu. Mereka kemudian bersama datang ke sebuah bangunan. Jintae dan Changsik masuk dan Changsik menyuruh anak buahnya berjaga di depan pintu masuk. Changsik memperhatikan sekitar dan di sekitar itu ada beberapa anak-anak yang masih belum dewasa di sana. Changsik bertanya-tanya, kenapa ada bocah di sini? Ia yang penasaran kemudian menanyakan hal itu kepada Jintae, membuat beberapa bocah di sana marah. Changsik terusik akan tatapan marah dan kata-kata meledek para bocah, dan menyuruh satu anak buahnya untuk menghajar para bocah itu. Anak buah Changsik pun kemudian menyuruh para bocah diam dan dia akan menghajar sambil terus melangkah maju tempat para bocah berada. Tapi kemudian ia mundur selangkah dan bergidik ketika melihat salah satu anak berdiri menjulang dengan badannya yang bongsor. Si kawan kemudian maju lagi mengingat anak itu hanyalah bocah, lalu melepaskan sebuah tinjuan dan boom!
Tanpa sedikit pun merasa sakit, si bocah kuning kemudian bertanya, "Apa yang kau lakukan, paman?" katanya. Si kawan gak menyangka, pukulannya gak berasa. Si bocah kemudian mencekik si kawan, membuatnya terangkat tinggi-tinggi. Dan ketika seseorang datang lalu mengatakan, "Itu tidak sopan," si bocah kemudian melepaskan si kawan hingga jatuh melantai. Yang datang adalah si guru berjas peneliti, guys. Aduh, mukanya ngeselin lagi. Jintai kemudian memperkenalkan Changsik dengan si guru. Gak bagus memanggilnya guru, kita panggil saja si Bimo ya, bibir monyong alias. Mereka pun saling berkenalan. Kemudian si Bimo mengajak mereka semua masuk ke dalam ruangannya untuk melihat narkoboy jenis baru yang telah selesai dibuatnya. Mereka kemudian melihat narkoboy yang dibungkus plastik bagaikan permen biasa, guys. Melihat itu, Changsik memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak si Bimo ini minum kopi bersama dan mencoba membuang Jintai. Namun Jintai kemudian marah dan menyela pernyataan itu, sehingga membuat si Changsik mengurungkan niatnya. Kemudian seorang bawahan Changsik masuk ke ruangan tersebut dengan tergesa-gesa. "Ada orang aneh yang masuk ke sini," katanya. Hyuning, ada orang aneh yang masuk sini," kata si anak buah, sebelum akhirnya terlempar ke arah Changsik disusul dengan seseorang bertopi dan bermasker datang. Orang itu kemudian mencengkram rambut Changsik, kemudian memukul Changsik, membuat sebelah mukanya langsung penyok, giginya lepas satu. "Kalian semua ternyata di sini," kata orang dengan masker di wajahnya itu. Kemudian Changsik kemudian bangun dan menggenggam pisau lalu bertanya, "Siapa kau?" tanyanya menelisik. "Siapapun kau akan kubunuh kau," katanya sambil merangsek maju dan akan menikam orang itu. Orang itu adalah Mujin ya guys ya, yang menyamar. Mujin kemudian menghindari lesatan pisau Changsik dengan mudahnya, lalu menangkap tangan yang menggenggam pisau itu dan menendang lutut belakang Changsik, lalu memelintir tangannya yang seperti melawan bocah dan bukan apa-apa bagi Mujin. Changsik menerka-nerka orang yang dilawannya adalah utusan dari Dusyong atau Choi Dusyong. Tanpa menjawab, Mujin kemudian mematahkan satu lengan Changsik dengan santai dan tanpa ekspresi. Bimo kemudian ketakutan, begitu pula dengan Jintai. Bimo memekik Jintai karena Jintai telah berbohong bahwa tempat ini tidak sepenuhnya tersembunyi. No Jintai mencoba menenangkan Bimo, namun No Jintai kemudian menyadari bahwa lawannya ini adalah orang yang sama yang membunuh ketuanya dahulu. Lalu ketika Mujin menatapnya, ia sepenuhnya yakin bahwa itu orang yang sama. Dia pun langsung lari tunggang langgang meninggalkan Bimo dengan para siswanya di sana. Sedang Bobby datang langsung menghancurkan peralatan yang ada di sana. Bobby dengan santai menghancurkan semuanya, membuat si Bimo ini mencak-mencak akan harga barang yang dihancurkan oleh Bobby sekenanya itu. Si Bimo kemudian menyuruh para siswa di sana untuk melawan Mujin dan Bobby. Mujin kemudian bersiap dan sedang Bobby melipir meninggalkan tempat itu dengan santai dan menyerahkan segala urusan di ruangan itu kepada Mujin. Si Bimo menawarkan bahwa siapapun yang bisa membunuh Mujin maka akan mendapatkan jatah permen itu seumur hidupnya gratis. Para siswa yang sudah kecanduan pun tak pikir panjang, mereka saling berebut untuk melawan Mujin. "Akulah yang akan membunuhnya, akulah," kata mereka sambil melayangkan tongkat bisbolnya ke arah Mujin. Dan semua siswa tepar dengan gerakan super cepat Mujin. Lalu si Bimo kemudian berlindung di belakang siswa yang bongsor itu, guys. Ia kemudian menawarkan hal yang sama kepada si bongsor untuk membunuh Mujin. Si bongsor juga mendengar kesenangan akan mendapat hadiah besar, jadi ia kemudian maju tanpa rasa takut sedikit pun. Si bongsor melaksanakan sebuah pukulan dan pukulan itu dibalas pukulan oleh Mujin. Boom, 3 tinjuan lanjutan dari si bongsor kemudian dihindari oleh Mujin. Setelah mengetahui kekuatan si bongsor yang lumayan juga, lalu boom, sebuah pukulan di arah pinggang membuat beberapa tulang rusuk si bongsor patah dan retak. Walaupun begitu, si bongsor tidak mengerang kesakitan mungkin akibat mabuk narkoboy. Ia kemudian melayangkan pukulan ke arah bawah yang kemudian dihindari juga oleh Mujin. Si bongsor kemudian mencengkram lengan baju Mujin. "Dapat kau," katanya dengan cekatan. Mujin melepaskan jaketnya itu lalu menggulung lengan jaketnya di lengan si bongsor dan menariknya sehingga memungkinkan Mujin melakukan tendangan lutut kepada si bongsor yang sudah berlutut di depannya. Boom! Si bongsor kemudian tepar. Changsik yang melihat ada kesempatan kabur, ia kemudian kabur setelah bangun dari pingsannya. Sementara si Bimo didekati Mujin saja sudah mulai berkeringat dingin. Si Bimo kemudian menawarkan sebuah permen buatannya gratis. Jika Mujin mau, ia akan membuatannya lagi sesukanya Mujin. Permen ini akan membuat Mujin kaya raya, katanya memelas dan slas. Lehernya sudah tertebas pisau, darah muncrat kemana-mana. "No, knife. Mujin kemudian berkata di depan Bimo yang sudah terkapar memegangi lehernya yang tertebas. "Kau tidak pantas disebut sebagai seorang guru," katanya dengan muka menyeramkan. "Badas GGWP pokoknya, Cok."
Sementara di luar pabrik diperlihatkan No Jintai berlari terkencing-kencing berusaha meninggalkan tempat itu. Yang ada di otaknya hanya selamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Di tengah harinya ia kemudian disilakan dengan cahaya mobil di depannya. Dan seseorang telah berdiri tegap di depannya. Mau kemana buru-buru seperti itu? Tanya orang itu kepada Jintai. Setelah mengetahui orang yang di depannya adalah Docul, Jintai kemudian tersenyum lega. Hahaha, apa yang kau lakukan di sini Docul? Tanya Jintai tergagap. Aku bukan sebagai saudaramu hari ini, aku kemari sebagai Presdir Gomkang. Lihatlah dirimu sungguh kacau. Tolong jangan menodai nama Gomkang lebih dari ini, Hyungnim, kata Docul melanjutkan. Dan selas, beberapa pisau sudah ditancapkan oleh beberapa bawahan Docul. Beristirahatlah dengan tenang Hyungnim, kata Docul berat. Ia kemudian meminta anak buahnya untuk membereskan jasadnya. Kemudian Mujin, Bobby, dan beberapa orang dari geng Gomkang berkumpul lalu membakar pabrik itu. Bobby kemudian bertanya kepada Mujin, kenapa Mujin melepaskan Changsik? Mujin kemudian mengatakan bahwa si Changsik masih akan sangat berguna, katanya kemudian. Mujin juga mengungkapkan bahwa si Changsik tidak akan tahu bahwa Mujinlah yang memojokkan bosnya atau si Gi ya guys ya. Ya, si Changsik hanya tahu kau bawahan Dusyong kan, semua sesuai dengan rencanamu, kata Bobby kemudian. Di tempat Gi berada, Changsik ditendang oleh Gi karena melaporkan kejadian sebelumnya. Ia kemudian mencak-mencak karena Dusyong menghancurkan bisnisnya. Sementara dia mencak-mencak, kemudian telepon berdering dari ayah Gi menelepon dan meminta Gi untuk datang ke suatu tempat. Cerita diawali dengan menampilkan sebuah kedai kecil yang di luarnya beberapa penjaga sudah berjaga di sana. Sedangkan di dalam kedai tersebut dua orang petinggi Ki Group sedang menyantap makanan di sana. Mereka sembari berbincang tentang masa lalu mereka. Jadi dijelaskan di sini guys ya bahwa 30 tahun yang lalu Choi Dusyong umur 28 bertarung dengan Gi Taebom umur 31 tahun. Pertengkaran mereka diawali dengan adu mulut dan berlanjut dengan adu mekanik saling pukul hingga membuat mereka berdua babak belur bersama. Tak luput meja menjadi hancur dan yang paling menjadi berkesan di antara keduanya adalah pukulan pamungkas yang dilancarkan oleh Choi Dusyong diarahkan ke dinding begitu mengetahui Gi Taebom sudah lelah dan tidak bisa menghindar. Alhasil tujuan Choi Dusyong meretakan dinding kedai itu. Dan sampai saat ini bekas itu tidak pernah diperbaiki oleh si pemilik kedai. Melihat ia tidak jadi dipukul, Gi Taebom kemudian tertawa lalu mengajak Choi Dusyong ikut bekerja untuknya, membuat grup bersama, dan itulah cikal bakal Ki Group yang sekarang. Di tengah obrolan mereka, putra Gi Taebom datang. Gi Taebom kemudian menyuruh Gi untuk duduk. Setelahnya Gi Taebom menjelaskan bahwa ini tempat bersejarah terbentuknya Ki Group. Jadi mulai dari sini juga ia meminta Gi dan Dusyong bersama-sama melanjutkan grup Ki atau Ki Group. Gi dan Dusyong saling tatap terpancar ada kebencian di antara mereka, namun ditutupi karena masih ada Gi Taebom, sang presdir pertama Ki Group. Setelah mengatakan itu dan sedikit berbasa-basi, Gi kemudian pergi dari kedai tersebut meninggalkan ayahnya bersama dengan Dusyong yang disebutnya paman. Jelas di pertemuan itu Dusyong diuntungkan karena ia juga salah satu pendiri dan jajaran orang-orangnya kuat. Mengingat itu, Gi sedikit kesal dan ia datang ke bar melampiaskan ketidaksenangannya. Ia memesan minuman lalu seseorang datang mencoba menghiburnya, dan orang itu lagi-lagi adalah MC kita ya guys ya, si Mujin. Mujin dengan sopan kemudian meminta izin menemani Gi jika Gi tidak keberatan. Gi pun tak masalah dengan itu. Mujin kemudian menjelaskan bahwa ia ada urusan di dekat sini dan mampir sebentar, lalu tak sengaja melihat Gi sendirian. Melihat muka masam penuh masalah Gi, Mujin buka suara dengan bertanya, "To the point, apakah si Gi sedang ada masalah?" Gi kemudian menuturkan bahwa ia kini harus berhadapan dengan orang-orang yang siap menerkamnya. Mujin kemudian memulai manipulasinya dengan memuji Gi tinggi dan kemudian mengusulkan sebuah ide, jika tidak bisa menghancurkan yang besar, maka hancurkanlah yang kecil-kecil terlebih dahulu, itu akan mempengaruhi yang besar. Kemudian diperlihatkan di sebuah desa di mana tempat tersebut akan direnovasi atau dilakukan proyek besar oleh Ki Group cabang Dusyong, Ki Construction. Anak buah Dusyong juga sudah berjaga di sana. Mulanya anak buah Dusyong bernama Hambong Seok sudah sepakat dengan warga di sana akan berdamai mengenai hak lahan mereka. Namun kemudian malah hal sebaliknya terjadi di mana para warga protes untuk membatalkan relokasi. Seo kemudian memanggil anak buahnya lalu bertanya di mana ketua serikat warga di sana. Anak buahnya kemudian mengatakan bahwa ketua serikat yang sebelumnya sudah menghilang dan tidak bisa dihubungi oleh mereka. Seo mendengar itu kemudian mencak-mencak lalu menyuruh anak buahnya mencarinya. Ia pun dengan ganas menyuruh menyeretnya bila perlu, lalu menendang pantat anak buahnya untuk segera mencari.
Seok kemudian menelepon Du Seong dan mengatakan padanya untuk tetap tenang Hyung Nim, ia akan menyelesaikannya juga hari ini. Lalu si anak buah yang tadi datang lagi guys. Kini si anak buah mengatakan bahwa ketua serikat benar-benar telah menghilang. Bahkan barang-barangnya sudah hilang bersama keluarganya juga. Si Hammer atau si Seok ini kemudian memukul kepala bawahannya itu dengan keras. Pum! Hingga kepalanya langsung penyok. Ia emosi karena jika tidak diselesaikan hari ini maka kerugiannya akan bertambah besar. Juga ia sudah kadung janji dengan bosnya akan menyelesaikan hari ini juga. Sementara di luar terlihat banyak orang serikat warga sudah berunjuk rasa dan menentang relokasi ini. Para petugas anak buah Seok mencoba menenangkan kerumunan itu dengan mengatakan bahwa mereka sudah sepakat atau bersepakat dengan ketua serikat. Namun para serikat warga tidak mau mendengarkan dan terus berunjuk rasa di sana. Sementara beberapa preman dari Gi sudah menyusup ke kerumunan itu. Kemudian salah satu dari preman sewaan itu maju dan menghajar salah satu petugas di sana dan menimbulkan kaos. Perkelahian pun tak terhindarkan lagi antara warga dengan para petugas. Seorang kakek-kakek kemudian mencoba melerai perkelahian itu. Namun Asia malah dihantamkan batu bata di kepalanya yang membuat kakek itu langsung ambruk seketika. Seok yang baru tiba di sana kemudian makin marah melihat anak buahnya rusuh begitu. Ia tanpa segan memukul satu persatu dari anak buahnya, membuat mereka langsung tumbang begitu saja. Tak jauh dari sana Gi memperhatikan kejadian itu lalu memastikan agar para wartawan datang ke sana. Sementara di TKP, seorang siswa SMP menembus kerumunan lalu menuju kakek yang terjatuh itu. Itu adalah kakeknya dan kemudian mencoba merangkul kakeknya. Kemudian kepala anak itu dipegang dan ia diangkat ke atas oleh Seok. Tanpa rasa takut si anak kemudian berteriak, "Lepaskan aku bangsa!" Mendengar itu, yang dasarnya Seok sudah habis kesabarannya langsung tanpa rasa iba mengangkat tangan satunya bermaksud menghabisi anak itu dengan pukulan khasnya. Namun sebelum tangannya mencapai anak itu, sebuah tendangan mengempaskannya terlebih dahulu. Dan anak itu terjatuh mendapatkan tendangan keras dari Mujin yang sedang menyambar, membuat Seok mengumpat, "Brengkes, siapa kau? Kau pikir siapa kau?" "Sudah cukup mengamuknya, hentikanlah sekarang juga," kata Mujin kemudian. "Bajingan, bilang apa kau barusan?" kata Seok mengumpat lagi sambil melayangkan pukulan khasnya. Boom! Pukulan itu ditangkis pukulan oleh Mujin. Seok kemudian beringat bisa-bisanya pukulannya ditangkis oleh orang ini menggunakan satu tangan lagi. Dan kemudian beberapa wartawan masuk ke kerumunan dan gercep mencari headline berita. Melihat itu Seok semakin berkeringat dibuatnya. Melihat wartawan sudah datang, Mujin kemudian melayangkan sebuah pukulan agar Seok mundur. Dan dirinya pergi begitu saja meninggalkan Seok di sana. Setelah itu Gi pergi meninggalkan lokasi juga. Dan kejadian itu menjadi berita besar di koran dan televisi membuat Du Seong berdecik lidah geram. Diperlihatkan Gi berbicara dengan asistennya yang juga disebut paman. Ia kemudian menanyakan perihal latar belakang Mujin yang sebelumnya disuruh untuk diselidiki. Paman itu kemudian mengatakan Mujin bersih. Lalu Gi meminta pamannya mengundang Mujin untuk bertemu di Black Agora. Black Agora adalah rumah judi yang dikelola oleh Ki Group secara ilegal atau diam-diam alias di belakang layar. Orang-orang yang datang pun tak main-main, dari para menteri bahkan presiden pun ada. Pokoknya orang-orang berpengaruh di semua sudut belahan dunia. Mujin bersama Bobby kemudian menerima undangan datang ke Agora. Di sana ia disambut ramah oleh Gi. Gi kemudian perkenalkan Changsik kepada Mujin dan Mujin memperkenalkan Bobby sebagai pengawalnya. Nama samarannya adalah Geom sekarang. Gi kemudian mengajak Mujin berkeliling memperkenalkan Black Agora kepada Mujin. Sementara mereka berkeliling, Bobby kemudian melancarkan aksinya dengan beralasan ia akan meminta milkshake atau susu goyang kepada salah satu mbak-mbak yang berdada besar. Hal konyol itu pun tidak mengundang curiga dari Gi dan membiarkan Bobby begitu saja. Lalu mereka berdua didatangi oleh seorang wanita cantik lagi guys ya. Wanita itu kemudian menanyakan identitas Mujin kepada Gi. Gi kemudian menjelaskan bahwa Mujin adalah tamunya. Wanita itu bernama Kate. Kate kemudian memperkenalkan diri, begitu juga Mujin. Mereka saling berkenalan. Gi kemudian bertanya apakah sangkarnya buka hari ini. Kate kemudian menjawab bahwa hari ini hari spesial, ia membawa barang bagus. Kate kemudian mengundang Mujin juga untuk melihat pertunjukan itu. Setelah itu Kate pergi meninggalkan mereka. Lalu Gi dan Mujin melanjutkan obrolannya sambil menyusuri Agora. Gi kemudian mengajak Mujin masuk lift menuju basement. Sesampainya di basement, Gi kemudian menjelaskan bahwa inilah Black Agora yang sebenarnya, tempat bagi tamu VIP dan beberapa orang khusus. Gi dan juga Mujin melangkah menuju pintu berukuran besar yang dijaga oleh dua orang penjaga terlatih. Mereka kemudian membukakan pintu dan terlihat beberapa orang sudah berkumpul menyaksikan sebuah pertandingan UFC.
Gi menjelaskan lagi bahwa petarungannya di sini bertarung dengan barang yang dibawa oleh Cat, atau petarungnya bertarung dengan barang dibawa oleh Cat. Bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Sistemnya cukup simpel, para VVIP akan memilih salah satu petarung dan bertaruh. Kadang juga mereka membawa petarung sendiri, sementara menjelaskan dua petarung saling pukul di atas ring berjeruji. Pukulan si rambut merah menghantam si rambut hijau membuatnya terlempar. Pukulan selanjutnya dihindari dengan gesit oleh si rambut hijau dan membuat si rambut merah tertawa. Dan saat si rambut merah melayangkan sebuah pukulan, kembali si rambut hijau kemudian meloncat lalu memasukkan kakinya melalui celah ketiak dan mengapit satu lengan si rambut merah dan menguncinya, membuat si rambut merah berlutut mengerang kesakitan. Gi kemudian mengomentari bahwa itu adalah teknik khusus petarungnya dan pertarungan ini akan selesai dan akan dimenangkan oleh pihaknya. Cat kemudian menimpali pernyataan Gi. Begitukah? Kata Cat sambil menepuk bahu Mujin. Cat kemudian meminta pendapat Mujin siapa yang akan memenangkan pertarungan ini, dan kembali ke pertarungan si rambut merah, kemudian dengan kuat mengangkat tangannya, membuat si rambut hijau juga ikut terangkat, lalu boom, si rambut merah dengan keras membanting tangannya membuat si rambut hijau itu terpelanting. Bobby yang baru masuk ruangan itu setelah misinya selesai kemudian menyadari bahwa orang yang di dalam ring seperti kenal dekat dengannya. Ia pun tak pikir panjang dan berlari masuk ke dalam ring itu, lalu boom, Bobby menendang kepala si rambut merah ketika si rambut merah sudah bersiap melakukan tinjuan penghabisannya. Ia pun terdorong mundur. Pertarungan pun diberhentikan sementara. Bobby kemudian berucap pada Mujin, pertandingan ini biar aku yang ambil alih, katanya dengan muka yang tak bercanda lagi. Menyadari ada yang tidak biasa dari sikap Bobby, Mujin dengan cepat kemudian bernegosiasi dengan Gi bahwa Bobby ingin pemanasan dan akan melakukan pertandingan. Sebagai ganti kerugian, ia akan bertaruh banyak kali ini. Mujin kemudian menawarkan 40 miliar won atau sekitar 450 miliar rupiah. Gi sempat mewanti-wanti Mujin bahwa jika Bobby kalah kali ini, maka Mujin bisa saja rugi banyak. Namun Mujin tetap bersikukuh. Gi pun kemudian menyetujuinya, lalu Cat mengambil alih dan berkata akan diaturnya kemudian. Dan pertarungan pun dimulai. Bobby melawan petarung Cat si rambut merah. Angka pertaruhannya sampai 1 triliun rupiah. Anjrit. Bagi dong. Si rambut merah mencoba memprovokasi Bobby dengan mengatakan akan segera membunuh Bobby agar bisa mengambil alih taruhannya atau mengambil hasil taruhannya. Ia kemudian melesat dan menjejalkan beberapa pukulan ke arah Bobby, dan Bobby dengan sigap menghindari semua tinjuan si rambut merah itu. Bobby kemudian melesatkan sebuah tendangan dan boom, tendangannya kena telak ke arah pinggang si merah. Sekali lagi Bobby mengeluarkan tendangan dan boom, kepala si merah penyok terkena tendangan tersebut. Meskipun begitu si merah masih tetap berdiri. Ia pun mengumpat dengan keras, dasar monyet, katanya. Ia pun melesat lagi dan melakukan 2 pukulan beruntun yang dihindari dengan cepat oleh Bobby. Skakmat, kata si merah setelah berhasil memojokkan Bobby di sudut ring. Dan dengan membabi buta, si merah melayangkan beberapa combo pukulan yang coba ditangkis menggunakan kedua tangan Bobby. Si merah kemudian tertawa terbahak-bahak melihat Bobby hanya bisa bertahan. Dan sekali lagi melakukan combo yang sama. Bobby melihat celah di bagian ketiak si merah yang melesat ke belakang si merah. Lalu saat Bobby tepat di belakang si merah melesatkan si Kuan ke belakang. Sesaat itu membuat Bobby terkesiap, namun berhasil dihindarinya. Boom, ketiak si merah dipukul dengan keras oleh Bobby. Bobby kemudian dengan cepat menendang dinding jeruji lalu terbang dan mengunci kepala si merah dengan kedua kakinya, lalu memelintirnya dengan keras dan boom, si merah terpelanting jatuh menancap ke lantai ring. Bukannya tumbang, si merah bangkit kembali lalu melakukan pukulan yang berhasil melukai dada Bobby. Si merah kemudian mengecap jari-jarinya yang dipenuhi darah Bobby. Sesaat kemudian si merah melesat dengan kecepatan gila melakukan cengkeraman dan mengenai dinding jaring, dan tangan satunya sudah menggenggam tangan Bobby. Ia kemudian bersiap melakukan pukulan dan boom, Bobby terlebih dahulu menghujamkan sapuan lutut ke kepala si merah membuatnya sedikit terangkat. Si merah kemudian memegangi kaki Bobby dan membanting Bobby berulang kali seperti cucian kotor. Si merah kemudian berteriak merasa menang karena Bobby sudah melantai. Bobby kemudian melesatkan sebuah tendangan ke arah leher si merah saat si merah lengah, membuatnya terangkat sedikit lagi dan lubang terukir di leher si merah membuatnya tumbang. Namun Bobby tetap melanjutkan dan boom, sikunya memukul dari atas sementara lututnya menendang dari bawah. Kepala si merah terjepit membuat kepala itu seperti digeprek. Bobby kemudian naik ke pundak si merah lalu mencengkram kuat rambut dan lehernya dan krek. Leher si merah dipatahkan dengan sadis oleh Bobby dan akhirnya si merah benar-benar tumbang.
kayaknya koin. Gi kemudian memanggil si cleaner untuk membereskan jasad si merah. Setelah pertarungan selesai, Bobby kemudian meminta maaf karena tiba-tiba masuk ke dalam ring. Ia beralasan bahwa darahnya menjadi mendidih ketika melihat pertarungan sengit itu. Gi kemudian tak mempermasalahkannya karena Bobby juga sudah menunjukkan beberapa skill luar biasa di ring sehingga membuat para tamunya terhibur. Gi kemudian meminta Bobby untuk naik ke ring lagi kapan-kapan. Bobby kemudian menolak hal itu karena di pertarungan itu lebih intens dan sengit daripada yang diperkirakannya. Gi kemudian mengatakan kepada Mujin bahwa ia akan mentransfer uang kemenangan dengan sistem money laundry dan akan mengambil beberapa persennya sebagai komisi. Dan dengan itu kemudian Mujin bersalaman dengan Gi dan menyatakan bahwa telah bekerja sama. Mujin kemudian pamit pergi ke Head, masih merasa aneh dengan Bobby oleh karenanya ia meminta seseorang untuk mencari informasi tentangnya. Sesampainya di apartemen, Mujin kemudian mencecar Bobby dengan beberapa pertanyaan kenapa Bobby tadi bertingkah seperti itu. Tanpa basa-basi, Bobby kemudian menjawab ini urusan pribadi, orang yang dirinya itu adalah adiknya. Mendengar itu langsung dari Bobby, Mujin terkejut. Ia kemudian bertanya, kenapa adikmu berada di tempat seperti itu? Bobby menjawab tidak tahu. Yang ia tahu saat kecil mereka dibuang oleh orang tua mereka dan dipelihara di panti asuhan. Di sana mereka diperkerjakan layaknya babu, lalu setelah besar mereka kemudian dijual dan dia dengan adiknya terpisah. Bobby dibeli dari orang Cina, sedang adiknya saat itu masih belum laku. Di saat umur 16 tahun, ia sempat mendapat sedikit informasi dari adiknya setelah beberapa tahun mencari dan sempat melihat foto adiknya di saat itu pula. Lalu di Black Agoda malam ini, ia kembali bertemu dengan adiknya. Takdir macam apa ini, katanya kemudian. Bobby kemudian memohon kepada Mujin untuk menyelamatkan adiknya. Ia juga akan sepenuhnya membantu Mujin melakukan apapun yang diinginkan oleh Mujin sebagai balasannya. Ia hanya tak ingin adiknya bertambah parah. Ia juga melihat keadaan di ring tadi adiknya seperti kecanduan obat narkoboy. Mujin kemudian menjelaskan semua harus sesuai rencana. Jadi jika suatu hari nanti kejadian seperti ini terjadi lagi, maka Mujin meminta Bobby untuk menceritakannya terlebih dahulu. Ini bukan tentang kau dan aku, ini tentang kerja sama kita, katanya kemudian mengisyaratkan Mujin akan membantu Bobby. Bobby juga Mujin kemudian menyusun rencana penyelamatan adik Bobby. Mujin memperkirakan apa yang akan terjadi di sana dan menyimak peta tata letak Agoda yang diberikan oleh Bobby. Tibalah hari di malam mereka akan beraksi. Penjaga gerbang kemudian mendengar suara di balik pintu besar yang dijaganya. Karena tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaannya, penjaga itu kemudian memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Kau siapa? Tanya si penjaga, namun boga mentah yang menjadi jawaban atas pertanyaannya yang langsung membuat dirinya terlempar dan terkapar. Salah satu penjaga yang ada di sana juga lalu berteriak, "Oi bajingan, siapa kalian?" Sama seperti seniornya, kotoran sepatu menempel di wajahnya dan dua orang tepak. Mendengar ada kegaduhan di lorong masuk, beberapa penjaga kemudian berlari ke sana. Mujin kemudian merangsek maju ke kerumunan, sedang Bobby langsung akan mencari tempat adiknya dikurung. Di tempat lain, si kawan berambut cepat, kita sebut saja Wu ya, didatangi oleh bawahannya. Wu melaporkan bahwa ada dua orang asing yang mencoba masuk dan telah mengalahkan beberapa staf Black Agora. Si Wu kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengunci pintu masuk agar tidak ada yang masuk ataupun keluar dan menyuruh mencari di mana dua orang itu berada. Wu kemudian melihat CCTV di ruang VVIP. Mujin ditampilkan sedang menghajar sepihak lawannya. Wu kemudian geram dan mengatakan, "Aku akan kesana membereskannya. Jika aku tak kembali dalam 15 menit maka telepon bos," katanya. Di basement, Changsik kesal sebagian akses dikunci. Ia yang mencak-mencak kemudian akan menuju keluar, namun ia malah berpapasan dengan Bobby. Bobby kemudian menerkam muka Changsik menggunakan tangannya, membuatnya terjatuh lalu masuk lagi ke dalam pintu. Beberapa saat kemudian diperlihatkan Changsik masuk ke tempat beberapa petarung ditahan. Di sana ada satu orang penjaga. Penjaga itu menyapa Changsik dan mengatakan, "Hari ini tidak ada pertandingan." "Ada apa?" Direktur datang, katanya penasaran. Wajs booms. Ia langsung tepar keterkena hantaman Bobby sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya. Bobby kemudian menyuruh Changsik membuka semua pintu sel yang mengurung para petarung. Changsik kemudian mengeluarkan kartunya dan mulai membuka satu sel. Lalu setelah sel itu dibuka, orang yang berada di dalamnya kemudian berlari mendatangi Changsik sembari memohon untuk diberikan obat dan ia akan bertarung demi Changsik. Kemudian ia melihat ada troli pengantar barang. Petarung itu pun berlari ke arah troli mengira obatnya ada di sana. Bobby yang sempat melihat tingkah petarung itu dikira meleng oleh Changsik. Changsik mencoba menghubungi Ji dengan mengeluarkan HP-nya, namun sial, Bobby tidaklah meleng. Boom! Sapuan lutut Bobby membuat kepala Changsik terangkat. Bobby kemudian menginjak HP yang terjatuh itu dan menendang Changsik masuk ke sel pertarungan sebelumnya.
sebelum akhirnya Bobby mengurung Changsik di sana. Bobby kemudian membuka satu persatu pintu sel yang mengurung petarung dan menyadarkan mereka untuk pergi dari sini. Entah sel keberapa, setelah Bobby membukanya, ia melihat adiknya yang tertunduk dan terduduk di ranjangnya. Saat Bobby mendekat, boom, tinjuan keras adik Bobby mengenai perut Bobby. Aku bisa menang, katanya kemudian sembari mabuk narkoboy. Mau tak mau Bobby harus mencari cara untuk menyadarkan adiknya atau membuatnya pingsan untuk pergi dari tempat ini. Ia tak mungkin membawa sang adik dalam keadaan melawan seperti ini. Sedang di tempat Mujin berada, ia sudah menghajar beberapa staf di sana. Ia kemudian menuju ruang VVIP. Saat ia berjalan kemudian sebuah tendangan melesat ke arahnya. Beruntung masih sempat ia hindari. Boom! Sebuah pukulan balasan Mujin ditangkis menggunakan tangan oleh si Wu. Rupanya si Wu sudah tiba di tempat Mujin, guys. Oh, kata Wu kemudian begitu menyadari kekuatan Mujin, ia kemudian memasang knuckle yang ujungnya runcing itu di jarinya. Wu Yongwon adalah orang kuat yang dipanggil si pembersih dan di grup dia bertanggung jawab dalam menyingkirkan pejabat pemerintah atau orang yang berkuasa yang ingin menghalangi grup. Wu kemudian merangsak maju setelah persiapannya dirasa cukup dan tinjuannya melesat dan meleset. Sapuan kedua si Wu juga berhasil dihindari oleh Mujin dengan mudah. Boom, Mujin berhasil menyerangkan sebuah pukulan keras di arah pinggang Wu. Pak! Wu mencoba membalas dan ditangkis menggunakan lengan oleh Mujin. Tinjuan selanjutnya yang dilancarkan oleh si Wu kemudian melepaskan masker juga topi Mujin. Si Wu kemudian menyadari bahwa Mujin adalah orang yang sama yang datang bersama dengan Gi kemarin. Scan kemudian menampilkan Seok yang sedang bersauna di sana. Ia kemudian merenungi perkataan dari Du Seong, bosnya yang menyuruhnya sementara diam, tidak membalas meskipun ia tahu bahwa orang yang mengacaukannya saat direlokasi adalah Gi. Seseorang kemudian datang masuk untuk membawakan minuman untuk Seok. Si pelayan kemudian memberikan telepon yang minta dihubungkan untuk Seok dari Won. Setelah Seok bercakap di telepon, kemudian ia marah dan memecahkan gelas di genggamannya. Ia kemudian bergegas keluar dari tempat sauna dan meminta disiapkan mobil. Ia akan segera menuju Black Agora. Kembali ke pertarungan antara Mujin versus Wu. Si Wu kemudian berujar si Mujin ini bekerja sama dengan Gi untuk menggoyahkan posisi dari Du Seong. Ia tidak akan membiarkan Mujin keluar dari sini hidup-hidup, katanya kemudian. Sombong bener. Mujin dengan sandi menjelaskan bahwa Wu salah paham, bukan Mujin yang tak boleh dibiarkan keluar dari sini hidup-hidup, melainkan Wu lah orangnya karena sudah mengetahui identitasnya. Diam kau bajingan sombong, aku akan merobek mulutmu, kata Wu sambil berlari mengarah ke Mujin. Aku akan membunuhmu seperti saat Gi bajingan sialan itu yang membunuh ayahku, teriak Mujin. Sebuah pukulan keras dihindari Mujin, kemudian tendangan balasan dari Mujin kena telak di wajah Wu. Puak. Suara keras bergema ketika sekedua tinjuan mereka beradu di udara. Wu menggenggam knuckle sedang Mujin menggenggam belati kecil. Suara aduan itu menggema berada beberapa kali di ruangan sepi itu. Wu kemudian melakukan sapuan ke bawah melihat Mujin yang ingin mengincar tubuh bagian bawahnya. Lalu crot! Lengan Wu berdarah terkena damage. Ia yang terluka malah tertawa kesenangan. Sudah lama aku hidup dalam kebosanan, tapi berkatmu aku bisa sedikit bersenang-senang, kata si Wu itu kemudian. Mujin kemudian maju lagi lalu menyabetkan belatinya di lengan atas si Wu. Serat. Mujin memutari si Wu dengan kecepatan ekstrim dan menebas sedikit demi sedikit tubuh si Wu. Selas! Ujung knuckle Wu mengenai dada kiri Mujin dan trot! Lengan si Wu kembali disayat Mujin dengan belati. Si Wu kemudian melesatkan sapuan lutut ke arah pinggang Mujin dan boom! Untuk sesaat jarak di antara mereka terbentuk. Tubuh Wu penuh dengan luka sayatan sedang Mujin hanya dadanya yang tersayat. Si Wu kemudian maju dengan cepat, namun dengan lebih cepat Mujin mengarahkan belatinya ke arah muka si Wu. Namun Wu juga mampu bereaksi dengan memegangi lengan Mujin. Mujin kemudian tak habis akal, sesuai rencana ia melepaskan belati di tangan kiri lalu mengambilnya dengan tangan kanan dan selas dada si Wu ditebas Mujin. Si Wu kemudian melesatkan pukulan namun berhasil dihindari Mujin dengan menunduk lalu cerot. Ligamen lutut si Wu kemudian diputus oleh Mujin. Otot pergerakan bagian kaki dihabisi semua satu persatu oleh Mujin dengan sangat cepat, membuat si Wu ini goyah dan berteriak kesakitan. Dan cerot! Leher si Wu kemudian putus oleh Mujin dengan badasnya dan si Wu kemudian melantai kehilangan nyawanya. Mujin kemudian melihat jam tangan yang memperkirakan sesuai rencana, maka waktunya hanya sisa 10 menit lagi. Ia masih belum menjumpai Bobby dan kemana Bobby? Mengapa lama sekali? Sementara di tempat Bobby, ia dihantam tinjuan beruntun beberapa kali. Bobby kemudian memojokkan nodiknya dengan mengangkatnya dan menempelkan ke dinding.
Lalu dengan cepat memegangi tangannya, Bobby terus menekan leher adiknya dan beberapa saat kemudian adiknya pingsan. Setelah itu Bobby kemudian menggendong adiknya itu. Sementara Muji menemukan ruang kontrol, ia lalu berusaha menghack semua komputer yang ada di sana guna mengambil file penting yang dimiliki oleh Key Group. Beberapa kali ia menghadapi firewall yang dipasang oleh ahli IT milik Key Group. Namun Mujin itu MC kita ya guys ya, walaupun gak dilihatin kapan ia belajar menggunakan IT, ia dengan mudah membobol komputer itu dan mencuri file yang ada di Black Agora itu. Sementara di perjalanan Seok sudah mulai panik, ia tidak bisa menghubungi Siwoo. Perkiraan supirnya mereka akan tiba di sana sekitar 5 menit lagi. Beberapa orang datang lagi setelah dihubungi oleh Seok. Mujin yang keluar dari ruang kontrol kemudian berpapasan dengan mereka, lalu dengan santai Mujin kemudian menghabisi mereka dengan cepat. Sementara diperlihatkan lagi dua orang pengendara motor mencoba menghalang-halangi mobil Seok dan rombongannya. Mereka berhasil membuat satu rombongan mobil itu terguling akibat dipasangi trali yang melilit ban. Dari balik jendela sebuah tangan kokoh lalu mencengkram salah satu pemotor kemudian melemparkannya itu tangan Seok ya guys ya. Para pemotor hampir berhasil merusak mobil Seok, namun mobil itu kemudian berhenti dan Seok pun turun. Ia berteriak dan ternyata itu adalah kerjaan anak buah rekan Mujin yang menyebutnya di gunung dulu. Mujin kemudian dengan cepat keluar setelah menerima telepon dari rekannya itu, dan di luar gedung ia sudah dijemput oleh seseorang dan di sana sudah ada Bobby dan adiknya. Misi mereka berhasil. Kemudian di tempat Key Group, Duseong memberitahukan Gi bahwa Siwoo sudah meninggal. Setelah itu berlalu pergi. Di apartemennya si Gi, asisten membenarkan kejadian itu. Ia kemudian mengatakan bahwa CCTV diretas dan terkena virus. Beberapa file dicuri sedang identifikasi pembunuh itu tidak dapat diketahui. Hal itu sontak membuat Gi mencak-mencak membanting gelas yang berada di tangannya. Salah satu pekerja di sana yang ikut dalam mobil Seok mengatakan bahwa Seok waktu itu dalam perjalanan menuju Black Agora. Dan saat akan sampai mereka diserang oleh beberapa orang dan saat sampai itu sudah sangat terlambat. Katanya melaporkan kepada Duseong. Duseong dan Gi sama-sama mengatakan siapa bajingan ini itu di tempat yang sangat berbeda. Di tempat lain, Bobby membawa adiknya ke dokter Pak. Ini dokter bisa kerjain apa aja deh kayaknya. Adiknya dirawat di klinik dokter Pak selama beberapa hari. Mujin kemudian mendapat perawatan juga di bagian dada. Bobby kemudian bercakap dengan Mujin, ia berterima kasih karena Mujin mau membantunya. Mujin meminta maaf karena rencananya sedikit berubah dan dikarenakan Mujin harus menghapus jejak mereka dulu di sana. Kemudian Mujin menyerahkan flash disk ke Bobby dan menyuruh Bobby mengirimkan itu ke si Pak Tua yang di penjara. Kemudian diperlihatkan Pak Tua yang sudah mendapatkan flash disk itu ya guys ya. Ia kemudian melihat isinya dan mengatakan bahwa si Mujin ini berandalan juga. Walaupun rencananya sedikit berubah karena Bobby, Pak Tua memaklumi itu dan ia harus tetap tenang dan untuk mendapatkan tangkapan besar. Ia juga tersenyum ketika mengetahui Mujin mengirimkannya FD ini atau flash disk ini. Ia tahu Mujin ingin menggunakannya juga. Jadi Pak Tua itu pun kemudian bergerak. Ia kemudian memilih cabang mana yang akan dipotong setelah mengetahui isi file itu. Di sebuah kantor kepolisian, seorang mengirimkan paket ke detektif Shin. Detektif Shin kemudian membuka paket dan isinya adalah flash disk ya guys ya. Kemudian beralih ke Inggris. Di sebuah rumah perlihatkan seorang wanita bernama Woo Young-mi, reporter No Sundaily. Ia yang sedang memeriksa email kemudian mendapatkan email masuk atas nama M. Dan ia tidak mengetahui siapa itu. Di email itu menanyakan apakah Young-mi masih ingat dengan detektif Lee Hyuk-jin. Kemudian diperlihatkan isi rekaman video yang menampilkan kepala polisi bekerjasama dengan Siwoo untuk membunuh detektif Lee. Di Korea, detektif Shin yang menerima file itu juga sepertinya sudah melihat video yang sama. Ia kemudian membanting iPad-nya. Ia seakan tidak percaya apa yang dilihatnya itu. Sedang si Young-mi kemudian memutuskan kembali ke Korea. Scan dilanjutkan dengan menampilkan bapaknya Gi, Pak Taebong marah-marah terhadap Gi dan juga Duseong yang tak bisa menjaga file itu di Black Agora. Ia sebagai jaksa majelis nasional saat ini mendapat keluhan dari berbagai investor bisnis yang ada. Beberapa investor itu membatalkan investasinya ke Gi Group. Gi kemudian berujar bahwa ayahnya sudah setuju itu disimpan sebagai asuransi agar para kawannya tidak mengkhianati mereka. Pak Taebong kemudian melempar HP-nya saking marahnya. Ia kemudian menyuruh untuk memburu pencuri file itu dan membunuhnya. Ia memegangi kepalanya yang mau meledak mengingat hal ini. Gi kemudian mengusulkan untuk saat ini ia akan mencari pelakunya. Duseong kemudian mengejek apakah Gi tahu dan sedang mencurigai siapa. Ia kemudian berucap bahwa ia akan berusaha walaupun belum ada titik terang. Di benak Gi ia menyangka bahwa pelakunya tak lain tak bukan adalah si Duseong ini, namun kematian Siwoo membuatnya sedikit janggal. Sedang di benak Duseong yang mengetahui bahwa Gi ini ingin mengancamnya, lalu ayah Gi, si Pak Taebong kemudian menyuruh mereka berdua untuk menangkap pelakunya.
Pak Taebong kemudian mengusir mereka berdua dan membuat deadline selama seminggu. Mereka harus menemukan orang itu. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari ruangan Pak Taebong. Lalu dengan sangat emosi, Seok datang merangsek kemudian menduduki sebagai dalang terbunuhnya si Wo. Bajingan, kata Seok sembari terus saja maju, namun aksinya berhenti karena asisten Gi sudah mencengkeram tangan Seok dan membantingnya seperti Seok bukan apa-apa baginya. Namun sebelum pertarungan itu berhasil dimulai, Du Seong kemudian mencengkeram mulut Seok dan menghantamkannya ke dinding sambil berkata, "Sadarlah, apa kau tahu di mana kau berada sekarang?" Du Seong kemudian melanjutkan, "Seperti yang kau tahu, adik Hammer baru saja dibunuh, jadi jangan pedulikan tindakannya barusan." Dan pergilah. Kemudian Du Seong juga pergi dari sana. Gi kemudian menyuruh asistennya si Na ini menyelidiki siapa dalang semua ini. Sang asisten kemudian mengatakan beberapa investor ingin menarik dana ilegal mereka di Kiss besutan Gi. Itu membuat Kisn tidak memiliki cukup modal untuk menyelesaikan masalah ini. Asisten kemudian merekomendasikan Gi untuk menghubungi Ki Finance untuk saat ini. Namun Gi kemudian menolak dengan tegas. Gi yang tak ingin mengecewakan ayahnya lagi, ia tak ingin masalah ini terdengar ke ayahnya, jadi ia ingin menyelesaikannya sendiri. Di apartemen Mujin, ia bermimpi tentang dirinya yang bercengkrama bersama ayahnya sampai kejadian ayahnya terbunuh. Ia kemudian dengan tidak sadar menyabatkan pisau dan dia pun terbangun dan mendapati selimutnya sudah terbelah menjadi dua bagian. Kemudian ia bangkit dan mengasah kemampuan berpisaunya. Sementara di luar, sebuah berita kemudian menayangkan bahwa kepala kepolisian ditangkap karena pembunuhan. Korbannya adalah detektif Lee dari kantor polisi Nosan. Setelah berita itu kemudian ada juga kejadian di mana wali kota dari kota Gampo mengundurkan diri secara tiba-tiba. Mujin yang sedang berjalan dengan setelan lengkap menuju kantor Kisn tidak sengaja mendengarkan rumor itu dan mengetahui bahwa Pak Tua sudah bergerak. Ia kemudian tiba di kantor Kiss. Ia ke sana karena diundang Gi untuk berinvestasi di Kiss, dan Mujin menyetujuinya. Kemudian setelah menandatangani berkas, Mujin kemudian melontarkan perkataan bahwa Mujin ingin berteman dengan Gi. Hal itu sontak mengagetkan Gi. Mujin kemudian menjelaskan bahwa ia tak memiliki banyak teman di Korea, jadi ia ingin berteman dengan Gi. Lagi pula teman lebih baik daripada rekan, katanya. Gi berpikir sedikit dan menyimpulkan bahwa Mujin ini bisa dimanfaatkan olehnya, jadi ia pun menyetujui hal tersebut. Kemudian Gi mengajak Mujin berkeliling di kantornya dan menjelaskan sistem di sana, dan setelah itu Mujin pun pergi. Lalu sesampainya Mujin di luar kantor, ia kemudian mengatakan, "Teman, sungguh menjijikan," katanya kemudian sambil melepaskan dasinya. Mujin kemudian menyusuri perkotaan lama di sana. Ia bernostalgia akan dirinya yang dulu. Ia sempat melihat ayah dan anak yang berjalan bersama. Ia pun melamunkan hal itu, lalu Deoksu memecah lamunannya dan Deoksu menanyakan apakah Mujin sudah makan. Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini guys ya, kita sudah sampai di penghujung chapter dari komik tak terbatas. Kita lanjutkan lagi kalau chapternya sudah bermunculan lagi guys ya. Oke, jangan lupa bantu admin dengan memencet tombol subbreaker, dan jika ada manhwa rekomendasi yang ingin dibahas spill di komennya guys ya. Terima kasih, wassalam, ozas.